Apa hukum untuk orang yang memiliki hutang Ramadan beberapa tahun dan belum dikodo hingga sekarang? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Jawab. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allah membolehkan bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa baik karena sakit yang ada harapan sembuh atau safar atau sebab lainnya untuk tidak berpuasa dan diganti dengan kodo di luar Ramadan. Allah berfirman, barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian para ulama mewajibkan bagi orang yang memiliki hutang puasa Ramadan sementara dia masih mampu melaksanakan puasa agar melunasinya sebelum datang Ramadan berikutnya. Berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, dulu saya pernah memiliki hutang puasa Ramadan, namun saya tidak mampu melunasinya kecuali di bulan Sya'ban. Hadir Bukhari 1950 dan Muslim 1146. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan karena beliau sibuk melayani Rasulullah SAW. Aisyah, istri tercinta Nabi SAW, selalu siap sedia untuk melayani suaminya kapanpun suami datang. Sehingga Aisyah tidak ingin hajat suaminya tertunda gara-gara beliau sedang kodo puasa Ramadan, hingga beliau akhirkan kodonya sampai bulan Sya'ban, dan itu kesempatan terakhir untuk kodo. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, disimpulkan dari semangatnya Aisyah untuk mengkodo puasa di bulan Sya'ban, menunjukkan bahwa tidak boleh mengakhirkan kodo puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Fathul Bari 491. Bagaimana jika belum dikodo hingga datang Ramadan berikutnya? Sebagian ulama memberikan rincian berikut. Pertama, menunda kodo karena udzur, misalnya kelupaan, sakit, hamil, atau udzur lainnya. Dalam kondisi ini dia hanya berkewajiban kodo tanpa harus membayar kafaroh, karena dia menunda di luar kemampuannya. Imam Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang sakit 2 tahun, sehingga utang Ramadan sebelumnya tidak bisa dikodo hingga masuk Ramadan berikutnya. Jawaban yang beliau sampaikan, dia tidak wajib membayar kafaroh jika dia mengakhirkan kodo disebabkan sakitnya hingga datang Ramadan berikutnya. Namun jika dia mengakhirkan kodo karena menganggap remeh, maka dia wajib kodo dan bayar kafaroh dengan memberi makan orang miskin sejumlah hari utang puasanya. Kedua, sengaja menunda kodo hingga masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur atau karena meremehkan, ada 3 hukum untuk kasus ini. Hukum kodo tidak hilang, artinya tetap wajib kodo sekalipun sudah melewati Ramadan berikutnya. Ulama sepakat akan hal ini. Kewajiban bertaubat, karena orang yang secara sengaja menunda kodo tanpa udzur hingga masuk Ramadan berikutnya, termasuk bentuk menunda kewajiban, dan itu terlarang, sehingga dia melakukan pelanggaran. Karena itu dia harus bertaubat. Apakah dia harus membayar kafaroh atas keterlambatan ini? Bagian ini yang diperselisihkan ulama. Pendapat pertama dia wajib membayar kafaroh, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Asy-Syaukani menjelaskan, sabda Nabi SAW, dia harus membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Hadis ini dan hadis misalnya dijadikan dalil ulama yang berpendapat bahwa wajib membayar fidyah bagi orang yang belum mengkodo Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, diantaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah. At-Tahawi menyebutkan riwayat dari Yahya bin Akhtam yang mengatakan aku jumpai pendapat ini kepada 6 sahabat dan aku tidak mengetahui adanya sahabat lain yang mengingkarinya. Nailul Autor 4278. Pendapat kedua dia hanya wajib kodo dan tidak wajib kafaroh. Ini pendapat An-Nakhai, Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah. Dalilnya adalah firman Allah, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Imam Albani pernah ditanya tentang kewajiban kafaroh bagi orang yang menunda kodo hingga datang Ramadan berikutnya. Jawaban beliau, ada yang berpendapat demikian, namun tidak ada hadis marfu, hadis atau sabda Nabi SAW di sana. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah 3.327. Demikian, Allahu a'lam. Dijawab oleh Ustadz Amin Nurbaiz, Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com.